pekerjaan yang harus saudara kerjakan. Namun yang paling penting adalah di sini dulu ya, di studi JNG. Studi JNG otomatis kita bicara dulu evaluasi cekungan gitu ya. Cekungan yang kemarin saya terangkan di apa namanya di Gunung Promong itu adalah ini gitu ya, evaluasi cekungan berisi semuanya yang terkait dengan petroleum system. Jadi pada saat saudara evaluasi cekungan, nanti saudara melakukan eh, masuk ke dalam mengidentifikasi petroleum system. Nah, setelah kita memahami umumnya di evaluasi cekungan itu kita biasanya masuk ke play dulu gitu ya, namanya play. Kehadiran identifikasi kehadiran hidrokarbon. Salah satunya yang kemarin gitu ya. Jadi kita sudah punya apa namanya oil ship gitu. Oil ship artinya yang kemarin saya sebutkan adalah sebagai penanda bahwa telah ada ada petroleum petroleum system aktif gitu ya. Nah, setelah kita memahami adanya play atau identifikasi keadaan hidrokarbon, berarti kita sudah memahami bahwa petroleum system berjalan gitu, aktif gitu. Nah, dari sini maka masuklah kita ke identifikasi prospek ya. Jadi prospek ini adalah akumulasinya gitu. Kalau tadi play dan lead ya, itu adalah kehadiran dan pelamparan hidrokarbon, maka akumulasinya ada di mana gitu prospek itu. Nah, setelah kita sampai kepada identifikasi terdapatnya akumulasi hidrokarbon, maka masuklah ke studi JJRV. Ya, jadi artinya bahwa eh, saudara sudah mulai masuk ke fase development. Ya. Jadi kalau kalau prospek sudah didapat, maka saudara melakukan pemboran dan kalau dia menemukan berarti kita sebut sebagai discovery. Ya. Discovery itu adalah untuk membuktikan akumulasi hidrokarbon, ya, akumulasi hidrokarbon dan mengalirnya hidrokarbon, gitu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mengalir? Mengalir itu kalau kita bor, jadi si minyaknya bisa mengalir secara apa namanya primary dia bisa mengalir. Nah, artinya kalau kita bicara mengalir berarti kita bicara terkait dengan reservoir dan permeability. Ya. Nah, di dalam setelah kita discovery berarti fase selanjutnya adalah pengembangan dan produksi awal. Untuk pengembangan dan produksi awal kita harus menghitung dulu reserve-nya berapa gitu ya. Reserve P1, P2, P3 ini statistikalnya ada 10%, 50 dan 90. Nah, inilah barulah kita dari reserve ini kita memproduksikan hidrokarbon. Ya, seperti ini gitu ya. Nah, pada saat saudara discovery ya di sini berarti status wilayah kerja saudara itu sudah bukan lagi statusnya eksplorasi, tapi dia sudah status mau masuk ke arah pengembangan dan produksi awal. Gitu ya. Nah, barulah setelah setelah discovery kita masuk ke infill gitu ya. Infill jadi biasanya untuk sebelum kita produksikan ini kita tambah lagi beberapa sumur gitu ya, infill untuk menentukan kepastian dari reserve-nya gitu. Jadi berapa sebetulnya risetnya, dan kemudian kita melakukan juga optimasi produksi. Nah, optimasi produksi itu dari karakteristik di reservoirnya gitu ya. Jadi reservoirnya itu dia berapa yang akan kita hasilkan, jumlah barrelnya berapa berapa barrel gitu. Inilah yang namanya optimasi produksi. Kalau optimasi produksi berarti ini adalah primary phase ya. Jadi ini primary phase. Jadi pertama kita biasanya dia natural flow gitu ya. Natural flow baru setelah sekian lama diproduksi biasanya dia sudah berkurang natural flow-nya, maka kita kita sebutkan sebagai secondary
water atau water atau gas flood gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sudah di dalam performance production itu, biasanya dia decline ya, turun ke situ gitu. Nah, ini adalah primary-nya maksimum berapa, baru untuk secondary phase biasanya kita melakukan EOR atau EOR gitu ya. Gitu. Jadi oil enhanced recovery. Barulah kita masuk teknologi yaitu water atau gas flood gitu sebetulnya itu. Oke, Pak, ya. Ya, jadi nanti fase selanjutnya nanti adalah bila si minyak yang diproduksi itu terus turun ya, terus menurun, maka kita masuk ke secondary phase gitu. Nah, ini secondary phase itu sebetulnya adalah untuk mempermudah si minyak itu naik ke permukaan. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan ada secondary production. Jadi biasanya ada water gas atau water flood atau gas flood gitu. Ya. Nah, jadi ini semua adalah sebagai enhanced recovery. Gitu. Ya, definition. Oke. Nah, setelah kita punya apa namanya enhanced oil recovery, nah biasanya kita melakukan juga apa yang namanya jadi gini. Jadi ini yang pertama primary, kemudian secondary phase dan di tertiary phase itu adalah EOR. Jadi berapa eh, minyak yang akan bisa kita ambil melalui proses EOR ini. Ya, misalnya ini karena dia menurun terus, ya, kemudian kita secondary phase ini adalah incrementalnya gitu. Nah, incrementalnya turun, baru kita masuk ke tertiary phase atau EOR, ya, Enhanced Oil Recovery. Tambahlah lagi minyak ini sampai ini habis. Ini adalah periode kontraknya misalnya 30 tahun. Kalau misalnya dia habis, maka si wilayah kerja itu dikembalikan lagi ke pemerintah. Kalau misalnya ternyata bahwa ini masih ada, belum mencapai ke titik nol, ini kita bisa perpanjang lagi, mengajukan ke pemerintah 20 tahun lagi gitu. Sudah. Nah, jadi dilihat di sini gitu ya. Jadi penurunan produksi lapangan sampai akhir kontrak gitu. Ya, jadi ini bukan economic limit tapi sampai akhir kontrak 30 tahun misalnya. Kalau tadi nanti masih ada hal yang masih bagus untuk kita ambil, masuklah dia ke eh, perpanjangan gitu ya. Jadi perusahaan meminta perpanjangan ke pemerintah gitu ya. Jadi untuk untuk memproduksikan lagi minyak-minyak yang masih tersisa gitu ya. Jadi nanti remaining reserve-nya berapa gitu. Nah, itu yang akan kita produksikan melalui perpanjangan jangka waktu kontrak dengan pemerintah gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya di habis ya, ini barulah kita meninggalkan lapangan kita tinggalkan. Ya. Jadi ini secara keseluruhan tahapan kegiatan eksplorasi ya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya apa namanya? Setelah selesai itu maka kita kembalikan ke pemerintah untuk dilihat kembali gitu ya. Jadi pada umumnya beberapa lapangan itu walaupun sudah habis ternyata kalau kita lihat lagi itu artinya kita menggunakan konsep baru ya. Menggunakan konsep baru, nah ternyata bahwa loh ini masih ada gitu dengan konsep baru itu. Jadi nanti si lapangan yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan sebelumnya itu bisa dilihat lagi oleh perusahaan yang masih apa namanya ya masih melihat bahwa ini ternyata masih masih bagus areanya gitu sehingga bagus kalau kita lanjutkan untuk eksplorasi di area eksploitasi itu.
Itu ya. Oke. Kalau ada yang bertanya langsung aja ya. Nah, ini adalah ini habis dulu. Oh, sudah. Saya cek dulu. Oke, nah ini adalah tahapan-tahapan ya yang dikerjakan oleh tiga institusi. Ya, jadi kalau saudara masuk ke industri migas, nanti saudara akan melalui tahapan-tahapan ini gitu ya. Jadi adanya pre-kontrak ya, tahapan pre-kontrak, ya, pre-kontrak, kemudian kontrak dan setelah kontrak. Ya. Nah, jadi kalau di Indonesia kita punya tiga lembaga yang berfungsi untuk melancarkan produksi daripada migas ini. Ya. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Ya. Ini migas, kemudian yang kedua adalah SKK migas, dan ini adalah kontraktor, ya Pertamina dan kontraktor. Nah, jadi pada saat saudara mau mengajukan atau mengusulkan wilayah kerja ke pemerintah, maka eh, ke Direktorat Jenderal Migas. Di Direktorat Jenderal Migas kita set up, kemudian kita tenderkan area-area yang dianggap menarik untuk dieksplorasi. Nah, di SKK Migas itu dia memberikan rekomendasi. Jadi ada kalau saya ada satu perusahaan yang mengajukan wilayah kerja migas, maka SKK Migas membuat rekomendasi, gitu. Dia menyiapkan rekomendasi-rekomendasi atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan wilayah kerja yang akan diusulkan oleh perusahaan atau oleh kontraktor. Nah, jadi kalau selesai ini ada rekomendasi, maka nanti selama kontrak itu ditandatangani ya, kontrak ditandatangani, ini adalah dengan SKK Migas. Jadi kalau sudah selesai ini ya wilayah kerja, barulah ada penandatangan kontrak antara perusahaan dengan SKK Migas. Gitu, ya. Nah, untuk Direktorat Jenderal Migas selama kontrak itu dia menyiapkan atau dia mengurus hal-hal yang berkaitan dengan POD ya, Plan of Development satu. Jadi nanti kalau kalau tadi yang saya sebutkan discovery, kemudian si wilayah kerja itu diajukan untuk pengembangan lapangan. Nah ini pengembangan lapangan ini berarti masuk ke Direktorat Jenderal Migas. Ya. Ini kontrak dengan ini dan semua hal yang berkaitan implementasi petroleum operation itu adalah dengan ini gitu ya, apa Pertamina dan beberapa kontraktor kerjasama gitu. Nah, untuk pos kontrak yang tadi saya sebutkan, apabila masih menarik untuk dikerjakan ya, untuk dieksplorasi, maka kita bisa extension gitu ya, kita perpanjang bloknya itu. Nah, kalau misalnya sudah dianggap tidak menarik lagi, maka diterminasi, diterminasi eh, kemudian dievaluasi oleh Dijen Migas dan kalau itu memang sudah tidak bagus lagi itu dikembalikan lagi gitu ya oleh perusahaan itu ke Direktorat Jenderal Migas ya di samping itu juga nanti SKK Migas dia memberikan berbagai apa namanya rekomendasi-rekomendasi apakah si wilayah kerja ini bisa diperpanjang atau terminasi ya. Terminasi itu artinya ya sudah ada pemutusan kontrak dan si area itu dikembalikan lagi ke pemerintah gitu. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi umumnya ya di Indonesia itu tahapan kegiatan bisnis itu dari eksplorasi memakan ini masih eksplorasi. Gitu. Jadi kalau saudara masih eksplorasi, yang dikerjakan selama masa eksplorasi itu adalah ini ya. Jadi kita melakukan seismik ya, kemudian exploration drilling dan berbagai studi-studi ya.
studi yang tadi saya sebutkan itu ya. Nah, kemudian ini sampai umumnya biasanya dikasih waktu 3 sampai 6 tahun. Jadi total eksplorasi sama appraisal sebelum pengembangan itu ini adalah totalnya 10 tahun gitu. 10 tahun. Jadi si perusahaan diberikan keleluasaan selama 10 tahun untuk melakukan eksplorasi di area ini. Ya, jadi kegiatan-kegiatan eksplorasi yang diusulkan di wilayah kerja ini sudah melalui yang tadi gitu ya. Jadi si SKK Migas memberikan rekomendasi, Ditjen Migas menyetujui, itu ada yang namanya eh, firm commitment. Jadi komitmen pasti yang harus dilakukan oleh perusahaan selama 3 sampai 6 tahun. Ini gitu ya, ada seismik akuisisi, kemudian pemboran dan berbagai studi. Nah, bila ini bagus, maka apa namanya? Bisa saja nanti dia selama sampai 6 tahun itu dia bagus, barulah masuk ke pengembangan. Jadi mereka mengajukan kalau misalnya 3 sampai 6 tahun ini sudah dianggap mereka bagus, ya, jadi itu sudah dirubah menjadi PSE ya, perubahan status eksplorasi ya. Eksplorasi, dan kemudian di tahun keempat mereka appraisal ya. Jadi mereka melakukan seismik lagi, kemudian drilling lagi, dan berbagai studi. Jadi untuk meyakinkan berapa sih reserve-nya gitu ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, reserve-nya sudah ada dan sebagainya, maka dilakukanlah pengembangan ya. Jadi pengembangan 3-6 tahun baru disinilah produksi. Kita memproduksikan. Ya. Nah, selama pengembangan banyak hal juga di sini geologis masuk juga ya. Dia sebagai development geologist di sini. Nah, jadi selama pengembangan bila ini sudah discovery ya, selama pengembangan atau sebelum dia memproduksi, maka harus dilakukan komersialisasi ya apa. Kemudian engineering, feed, ada AMDAL, kemudian fasilitas ya, fasilitas konstruksi dan pengembangan bor-bor pengembangan. Nah, ini sebetulnya yang penting sebelum dilakukanlah produksi. Ya. Produksi ya sudah, kita hanya memproduksikan minyaknya, ada maintenance, ada fasilitas upgrade, reservoir, dan produksi surveillance. Nah, jadi 20 tahun ini dia memproduksi. Nah, jadi kalau tadi yang saya sebutkan, bila masih bagus dan menarik untuk diproduksikan lagi, maka kita ini dulu, kita memperpanjang kontrak dulu gitu. Nah, bila sudah tidak ada, maka di abandonment ya, ditinggalkan. Ya, jadi ditinggalkan semua hal yang ada di wilayah kerja mereka, termasuk misalnya peralatan kantor dan sebagainya itu dikembalikan ke pemerintah. Ya, jadi secara keseluruhan ya, kontrak dengan eh, pemerintah negara itu adalah 30 tahun gitu ya. Jadi tergantung nanti dari production performance dia sudah tidak bisa kita angkat lagi minyak, ya sudah selesai, kita kembalikanlah ke pemerintah gitu, gitu ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, jadi ini ya, bisa saya ulangi lagi bahwa antara exploration phase dan eh, production ya, itu yang 30 tahun tadi itu ya. Jadi intinya adalah sebelum diproduksikan ya, maka kita melakukan dulu yang namanya atau mengusulkan plan of development gitu, ya. Dengan catatan bahwa kalau plan of development itu statusnya sudah bukan resources lagi, tapi statusnya sudah merupakan sebagai reserve gitu ya. Jadi reserve apa namanya calculation gitu. Jadi cadangan yang ada di dalam wilayah kerja itu berapa gitu. Nah, untuk mencapai cadangan berapa itu, ini kan yang sudah pasti bahwa di wilayah kerja itu kita mempunyai cadangan berapa juta barrel gitu. Ya. Nah, ini di reserve ini melalui berbagai tahapan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi survei, exploration survey, kemudian exploration drilling. Nah, kalau misalnya di tahun ke 1 sampai 10 tahun kan kita dikasih waktu.
dry misalnya tidak menemukan apa-apa, udah dikembalikan lagi ke pemerintah. Tapi kalau dia ada discovery, maka si perusahaan biasanya dia akan ingin mendetailkan area itu melalui tambahan-tambahan survei seismik, ya, dan kemudian juga melakukan pemboran-pemboran gitu. Ya, jadi kalau misalnya mereka mendapatkan ini dia bor di sini, ya ada discovery, nah, kemudian di sini mereka membor lagi di sini appraisalnya gitu seperti ini gitu, ya, dengan catatan bahwa apakah masih ini adalah ini OWC-nya gitu ya. OWC, oil water contact, ya, atau dia GWC, gas water contact. Maka ini adalah cadangannya gitu ya, seperti ini. Ya, untuk satu lapangan. Ya. Nah, di production phase, kalau jadi plan of development ini diajukan oleh perusahaan, ya, ke SKK Migas, ya, untuk disetujui gitu apakah sudah betul berbagai hal yang berkaitan dengan pengajuan pengembangan lapangan ini. Nah, kalau sudah ya udah, si POD pertama itu akan ditandatangani oleh Menteri Energi ESDM. Nah, gitu. Nah, di production phase kita kan sudah mau nih, sudah tahu bahwa berapa production performance-nya gitu. Jadi si perusahaan mengajukan ini production performance-nya seperti ini gitu. Kemudian turun gitu. Jadi berapa per hari yang akan dipompakan dari lapangan-lapangan ini seperti itu. Ya. Nah, untuk penyediaan construction facility itu ya dia kembali lagi ke ini gitu ya. Jadi perharinya kita bisa berapa barrel gitu. Misalnya kalau kita punya 5.000 misalnya atau 10.000 barrel dari berbagai sumur, maka si construction production facility-nya berdasarkan ini gitu ya. 5.000 barrel berarti mereka harus menyiapkan tangki dan sebagainya itu 5.000 barrel, ya, atau 10.000 barrel. Inilah production si si oil yang ada ini dikirim ke refinery gitu ya. Jadi dia refinery di areanya itu atau dia shipping gitu ya. Jadi mulai dari lapangan minyak ini kita shipping melalui apa gitu. Apakah dia pipa ya, pipa misalnya melalui pipa yang akan masuk ke area apa namanya untuk refinery-nya ya. Atau dia shipping, shipping biasanya dia melalui kapal laut atau dia melalui trucking gitu, di trucking gitu. Nah, jadi produk seluruhnya di tracking di Indonesia sudah banyak pipa-pipa yang ada, bisa dia melalui pipa atau dia bisa melalui shipping gitu seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau kita bicara sebelum kita bicara tadi pengembangan ya berarti artinya kita melakukan dulu apa namanya alur aktivitas eksplorasi. Ya. Jadi jadi ini adalah kewajiban kalau sudah bekerja di eh, industri migas, maka ini semua ini adalah peranan geologis semua, gitu, ya. Jadi mulai dari tadi menentukan lead dan prospek, ya. Jadi sebelum pemboran itu kan tadi yang saya sebutkan, kita studi dulu di mana sih sebetulnya akumulasi hidrokarbon yang ekonomis itu. Ya. Kemudian kita apa namanya kita bor, ya ini adalah satu apa penampang sumurnya. Nah kemudian eh, data-data ya jadi ada seismik dan sebagainya. Ini pemboran seismik. Kemudian nanti saudara harus membuat evaluasi untuk menentukan yang tadi gitu ya, lead dan prospeknya. Oh ini kita punya apa namanya three-way disclosure, misalnya four-way disclosure. Nah, sehingga ini ya dijadikan eh, area yang tadi saya sebutkan sebagai eh, apa namanya prospek gitu ya. Jadi kita sudah sampai prospek ya dari data investasi dan sebagainya kita menentukan ini ya area prospeknya, barulah kita akan mendapatkan lokasi gitu ya. Lokasi baru kita bor ini. Ya. Ini di bor di sini. Nah ini pekerjaan geologis itu sampai pada tahap ini dan setelah
pengembangan lapangan. Ya, jadi rangkaiannya lama sekali gitu. Betulnya. Jadi udah lama, kemudian dananya juga cukup besar. Dan sehingga kalau ini discovery berarti itu akan cepat kembali ya dalam 7 sampai 10 tahun itu si modal mereka itu bisa kembali lagi kalau kita mendapatkan discovery. Jadi kalau misalnya tidak ada discovery, berarti kan mereka pelajari dan itu sudah tidak menarik lagi, maka dikembalikanlah ke pemerintah. Jadi ruginya di sana ya perusahaan itu. Oke, nah, oke, nah kita bicara ini ya ini statusnya 2024 tuh ya. Mungkin sekarang 2025 ada sedikit berbagai perubahan. Tapi intinya adalah kalau kita melihat status di 2024, ya, jadi si wilayah kerja migas di Indonesia itu yang WK eksplorasi ada 40. Ini 40 wilayah kerja status eksplorasi, kemudian yang 74 ini adalah produksi, kemudian ada pengembangan dan terminasi. Gitu ya. Jadi terminasi yang tadi saya sebutkan bahwa ini udah tidak menarik lagi untuk kita lanjutkan. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, nah di dalam ini yang di dalam wilayah kerja waktu kerja ini maka ada dua wilayah kerja, yang satu namanya konvensional wilayah kerja dan adalah non konvensional. Non konvensional itu bisa shell hydrocarbon atau bisa CBM misalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini hari ini di Indonesia kita hanya punya 74 yang produksi dan yang 25 yang pengembangan. Jadi ada sekitar 100 wilayah kerja lah gitu. Ya. Yang sedang bekerja di Indonesia untuk memproduksikan minyak. Gitu. Nah, produksi minyak yang ada sebetulnya tidak terlalu besar juga gitu ya. Jadi kalau kita lihatnya dari 2010 ya, ini dia decline terus ini gitu. Nah, decline inilah yang nanti adalah kewajiban kita untuk melakukan eksplorasi. Jadi penambahan eksplorasi sehingga ini tidak decline terus gitu. Ya. Oke. Eh, nah, ini adalah yang tadi saya sebutkan bahwa beberapa lapangan yang sudah produksi itu kan sebetulnya bisa kita eh, eh, evaluasi juga gitu ya, di sini gitu. Jadi ini ada 100 Januari 2023, mungkin sekarang perubahannya yang tadi itu ya, jadi ada 160-an karena yang lainnya adalah proses terminasi. Jadi kalau ini 171, kemudian 24 wilayah kerja ini terminasi, maka sisanya ada tinggal 120-an gitu, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini adalah Mei 2024 ya. Jadi hampir sama dengan hari inilah. Jadi sekitar total ada wilayah kerja itu total ada 166 wilayah kerja yang ada. Ya, jadi eh, eksplorasi masih tetap ada 40 ya. Kemudian seluruh area yang baik eksploitasi, produksi dan pengembangan ini adalah 159. Nah, saya ingin tekankan lagi yang wilayah wilayah kerja proses terminasi 19. Nah, ini sebetulnya bukan areanya tidak tidak bagus ya, tetapi perusahaannya misalnya sudah tidak punya dana lagi untuk mengembangkan karena mereka belum discovery sehingga determinasi dikembalikan si blok itu ke pemerintah. Ya, jadi ini adalah yang bekerja di Indonesia adalah 166 wilayah kerja migas. Sampai sampai hari ini saya kira sekitar masih seperti ini. Ya. Nah, jadi untuk ini ada SKK Migas dan ini adalah BPMA gitu ya. Jadi ada dua yang mengatur industri migas di Indonesia. Yang pertama ada pengawasan dilakukan SKK Migas, yang kedua dilakukan oleh BPMA. BPMA itu adalah khusus Aceh gitu ya. Ini Aceh mereka punya otoritas untuk mengontrol wilayah kerja di wilayah
Aceh. Ini jadi ada 7 wilayah kerja Aceh sampai hari ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah yang tadi saya sebutkan. Ini adalah peta blok migas yang sudah terminasi. Jadi dari sekian ratus wilayah kerja itu, si perusahaan melakukan studi, ternyata misalnya tidak menarik oleh secara teknis, ataupun biasanya eh, si perusahaannya sudah tidak punya dana lagi untuk mengembangkan ini. Maka kita kembalikan. Nah, ini hampir 127, 123 wilayah kerja migas yang sudah di terminasi dikembalikan gitu. Nah, persoalan penting yang kenapa si perusahaan mengembalikan ke pemerintah, yang tadi saya sebutkan biasanya mereka kehabisan uang, tapi kalau saya perhatikan ternyata bahwa banyak-banyak masalah teknis yang tidak terselesaikan oleh mereka gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk mencari atau menambah cadangan itu mereka harus menggunakan lagi konsep-konsep baru gitu ya. Jadi umumnya yang sampai hari ini yang memproduksi itu misalnya hanya di area-area yang mudah gitu. Yang mudah itu artinya bahwa oh kita punya apa namanya minyak-minyak yang bisa kita produksi di bagian atasnya. Nah, tapi karena seismik tidak bisa mencapai, bukan tidak bisa mencapai, artinya seismik itu didesain hanya untuk bagian atasnya saja. Nah, sehingga bagian bawahnya tidak tercapture dengan baik, sehingga potensi potensi yang ada di per target itu masih ada sebetulnya. Nah, jadi mereka, ah udahlah daripada itu kita kembalikan saja. Biasanya seperti itu karena mereka sudah mentok terkait dengan apa namanya konsep gitu ya. Oke, jadi ini status ini ya, jadi yang biru-biru ini adalah area-area yang dikembalikan ke pemerintah dengan berbagai alasan gitu. Ya, gitu. Oke, next, nah ini adalah produksi migas kita ya sampai 2024 tinggal 578. Jadi kalau misalnya ini habis ya, kita sebenarnya kan tidak ada lagi nih. Jadi, nah ini ini decline terus ya. Ini decline terus. Satu saat ini beberapa tahun lagi habis gitu minyak. Nah, kenapa habis? Karena yang tadi saya sebutkan sebetulnya ya, ada beberapa wilayah kerja yang mereka itu tidak melakukan eksplorasi lagi di daerah eksplorasi, atau memang data akuisisi data dan sebagainya itu tidak tidak bisa meyakinkan perusahaan untuk mendapatkan prospek baru gitu. Ya, jadi ya udahlah misalnya perusahaan udah saya udah misalnya udah tidak ada dana nih untuk mengembangkan ya. Karena kalau saya lihat dari beberapa wilayah kerja yang melalui proses terminasi ini seperti ini ya, ini ternyata masih banyak apa namanya masih ada gitu ya, remaining reserve-nya itu masih ada dan perlu pemikiran baru gitu ya, perlu pemikiran baru. Nah, sehingga kita harus mengajukan kembali gitu. Jadi ada beberapa misalnya satu perusahaan X yang ini misalnya ya, itu aduh sudahlah ini sudah tidak bagus kata mereka. Nah, tapi nanti orang lain, perusahaan-perusahaan lain mungkin bisa saja bahwa melihat dengan cara baru, dengan apa namanya teori yang baru, konsep yang baru, mereka mengajukan lagi ya, misalnya ini gitu ya. Area ini sudah dikembalikan, ini punyanya Impex dulu ya di sini, Sotanibar, kemudian ini area inilah ya. Ini menurut Impex ini secara teknis itu sudah tidak bagus ya menurut Impex. Gitu. Tapi ya nanti ada perusahaan lain juga yang berbeda gitu ya, mempunyai pemikiran baru, mempunyai inovasi baru. Nah, mereka mengajukan lagi gitu area ini. Bisa saja seperti itu ya. Jadi area yang ditinggalkan oleh perusahaan lama diambil lagi oleh perusahaan baru karena si perusahaan baru itu menggunakan berbagai konsep atau berbagai inovasi lah sehingga oh ini masih banyak misalnya itu diambil lagi oleh mereka melalui yang namanya joint study ya seperti itu. Oke, eh, next ini sama ya. Jadi apa namanya?
kalau kita ingin mendapatkan cadangan baru, maka sebetulnya pengeboran eksplorasi seismik 2D, pengembangan Mount seismik 2D kan harusnya lebih banyak, gitu, ya. Lebih banyak kegiatan untuk itu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, ini di 2022 ini hampir 30 sumur, gitu ya. Ini 30 sumur yang dikerjakan. Nah, tapi di 2023 2024 ini hanya 4, gitu ya. Jadi kalau hanya 3 dan 4 ini mau apa kita, gitu ya. Karena segala sesuatu hal yang sudah kita studi itu akan harus dilakukan pemboran eksplorasi. Jadi ini juga menurun, gitu ya. Jadi mulai 2022 itu terus ya, turun. Jadi tidak ada lagi pekerjaan pengembangan sumber eksplorasi, gitu. Pun untuk seismik 2D, mereka pun ini adalah 405 kilometer, tapi di 2023 ini hanya 25 kilometer, gitu ya. 2024 belum tercatat juga ada berapa, gitu. Ya. Pun ini ya pengembangan sumur pengembangan. Nah, 480 sumur di 2021, 2023 hanya 8. Nah, mulai di sini ada peningkatan lagi nih, kelihatan ini. Ini akan trennya akan menanjak lagi di sini karena ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah meninggalkan Indonesia, mereka balik lagi ke Indonesia untuk melihat yang tadi saya sebutkan. Jadi wilayah kerja yang sudah dikembalikan ke pemerintah, tapi menurut versi perusahaan lain ini masih bagus. Nah, sehingga mereka melakukan lagi, gitu ya, studi lagi area itu yang ditinggalkan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini ya ada kecenderungan yang naik ya dari 2023 ke 2024, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini dengan adanya penambahan seismik 3D untuk eksplorasi ini bisa menambah lagi cadangan atau menemukan cadangan-cadangan baru yang tadi saya sebut. Sebetulnya masih ada, gitu ya, kalau kita mengajukan new konsep, teori baru dan sebagainya, sehingga kita bisa menemukan minyak kembali, gitu. Oke. Nah ini ya, jadi investasi sudah kelihatan sekarang, jadi kelihatan menanjak lagi. Jadi si dunia migas sudah mulai ramai lagi sekarang, gitu ya. Jadi indikasinya adalah dari kegiatan ini, gitu ya. Kegiatan di 2022 sampai 2003 itu terjadi kenaikan investasi di hulu migas, gitu. Ya, dan yang juga yang melakukan studi-studi, studi dengan berbagai perguruan tinggi itu sudah mulai lagi banyak. Nah, sehingga untuk menambah cadangan ini akan terbuka lagi. Oke, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Halo, ini suara saya ada ya? Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Terdengar. Oke, nah sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana kita mengakuisisi blok baru di Indonesia, gitu ya. Jadi ada berbagai tahapan untuk mendapatkan wilayah kerja baru. Nah, yang tadi saya sebutkan, sekarang sudah banyak lagi perusahaan-perusahaan yang balik lagi ke Indonesia, perusahaan-perusahaan besar ya, masuk lagi ke Indonesia dengan membawa mereka konsep baru ataupun misalnya pemikiran-pemikiran baru ataupun dengan menambah data-data baru, gitu ya. Itu yang paling penting adalah data-data baru. Nah, untuk mendapatkan blok di Indonesia, nah, itu ada beberapa mekanisme ya. Jadi kalau saudara nanti bekerja di satu perusahaan, kemudian saudara diminta untuk mengevaluasi wilayah. Nah, kemudian perusahaan saudara nanti mengajukan wilayah kerja itu melalui Dirjen Migas, ya, Dirjen Migas. Jadi ada investor di sini, ya. Investor, ya, dia ada dua hal, ya. Ya, ada dua mekanisme di Indonesia itu. Ya, yang pertama ada regular tender, yang kedua lah ada direct over. Ya, ada satu lagi sebenarnya tanpa melalui direct over. Ya. Jadi kalau regular tender ini yang menyiapkan wilayah kerjanya adalah Direktorat Jenderal Migas, kemudian dia langsung ditenderkan. Kalau ada wilayah, ada perusahaan-perusahaan yang tertarik dan mengikuti regular tender, barulah ada penandatangan production sharing contract (PSC). Ya. Nah, yang kedua itu adalah direct over.
Nah, direct offer ini berdasarkan regulasi SDM, ya, jadi si perusahaan ini mengajukan proposal, ya, mengajukan proposal joint studi ke pemerintah, ya. Jadi melakukan joint studi, kemudian setelah melakukan apa joint studi, baru dievaluasi oleh tim, gitu ya. Jadi ada di sini ada evaluasi tim yang ditunjuk oleh Kementerian SDM. Nah, sehingga dari sini baik, bagus, misalnya menarik, baru masuklah ke tender dan tanda tangan. Ya. Jadi prinsipnya di Indonesia kita punya dua mekanisme. Ya. Yang pertama adalah regular tender, bloknya disiapkan oleh pemerintah berapa besar. Nah, kemudian ada yang lagi direct offer. Direct offer itu penunjukan langsung, gitu ya. Jadi penunjukan langsung ini diajukan oleh perusahaan, perusahaan itu mengirimkan joint study proposal, dilakukanlah joint study ya dengan 6 perguruan tinggi di Indonesia plus Lemhiga, jadi ada 7 institusi yang berwenang untuk mendampingi investor melakukan studi, dan sehingga apabila si wilayah kerja yang diusulkan itu menarik untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut, maka masuklah ke tender, ya. Tender ya menang misalnya, baru adalah terjadilah penandatanganan PSC, Process Progressing Sharing Contract, ya. Jadi dua itu. Nah, untuk joint studi ada direct offer yang tadi saya sebutkan. Nah, itu kan ada tadi ada area-area yang apa dikembalikan, gitu ya. Ada area yang dikembalikan. Nah, sehingga nanti ini yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan baru dengan konsep baru misalnya, ya, untuk melakukan joint study. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 2 blok yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi ini adalah available blocks. Available block itu adalah si areanya itu sudah pernah dilakukan untuk regular tender. Nah, tidak ada yang berminat untuk untuk masuk ke dalam wilayah kerja itu. Nah, sehingga dikembalikan ke pemerintah. Ini adalah namanya available blocks. Atau tadi yang saya sebutkan adalah blok yang diterminasi, ya. Jadi di blok ini sudah dilakukan exploration maupun production, ya. Nah, kemudian diterminasi karena sudah habis kontrak, maka tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, sehingga kita kembalikan lagi ke pemerintah, gitu, ya. Jadi si perusahaan-perusahaan yang mau melakukan yang studi, dia akan melihat 2 blok ini, jadi available blocks dan terminated block, ya. Jadi apa level block yang sudah ditenderkan tapi tidak ada pemenang, yang terminated blocks ini adalah wilayah kerja yang sudah dilakukan eksplorasi dan produksi, tetapi sudah tidak ekonomis lagi, misalnya. Jadi si perusahaan yang bekerja di area itu, oh udahlah ini sudah tidak menarik lagi, misalnya, barulah diterminasi, masuklah ke Kementerian SDM, gitu. Tapi nanti misalnya ada perusahaan lain yang juga dia meminati blok ini, karena menurut mereka mungkin ini masih ada opportunity lah untuk melihat kembali, untuk melihat lagi eh, apa masih bagus lah technically, ini masih kita bisa dapatkan area ini, ya. Nah, eh, jadi untuk joint study, ya, untuk joint study dilakukanlah seperti ini, gitu ya. Jadi nanti ada eh, Ditjen Migas ya melakukan penawaran wilayah kerja, ya, dalam wilayah eksplorasi, ya. Nah, kemudian dilakukan tadi 2 hal itu, gitu, ya. Jadi kalau misalnya si satu perusahaan sudah menganggap bahwa itu tidak bagus lagi, maka dikembalikan lah. Jadi selama eksplorasi dia kembalikan ke pemerintah, jadilah wilayah terbuka. Wilayah terbuka itu artinya adalah wilayah yang sudah dieksplorasi oleh satu perusahaan, tetapi diminati lagi nanti oleh perusahaan lain melalui joint study, gitu, ya. Jadi ini area-area yang wilayah terbuka ini. Jadi wilayah terbuka ini sebetulnya sudah bukan bukan jelek, ya, secara teknis jelek, tetapi ada beberapa yang tadi saya sebutkan
perusahaan-perusahaan itu misalnya dia tidak punya lagi ide-ide lain untuk melihat eh, apa namanya untuk melihat eh, apakah secara teknis masih bisa tidak kita mendapatkan migas gitu, atau menemukan migas ini gitu ya. Oke, nah jadi wilayah terbuka inilah yang pada umumnya hari ini tuh dikerjakan melalui joint study gitu ya, melalui joint study dengan perguruan tinggi gitu ya. Jadi eh, ataupun wilayah terbuka itu bisa dia juga dari wilayah kerja yang direlinquish ya. Relinquish itu artinya daerah-daerah yang harus dikembalikan ke pemerintah dan dianggap oleh perusahaan itu sudah tidak lagi bagus gitu ya. Jadi si perusahaan itu melakukan yang tadi proses apa namanya, proses alur kerja eksplorasi sampai produksi. Saya ini tahun ke 1 sampai 3 dia melakukan studi GNZ gitu ya. Jadi dia di tahun ke 1 sampai 3 dia melakukan seismik ya, ini yang warna merah ini seismik. Jadi join studi GNZ, geologi dan fisik. Ini dia mendapatkan lead di sini. Ada lead, ada 4 lead. Nah, kemudian dia mengusulkan atau dia mengerjakan akuisisi seismik 2D. Nah, oke. Nah, jadilah setelah misalnya dilakukan seismik, bahwa dari hasil akuisisi seismik, si yang tadi lead ya, yang tadi lead ini karena kita sudah melakukan seismik semakin bagus di secara teknis, jadi artinya bahwa secara geologi ini bagus ini, jadi sudah kita bisa menentukan area-area prospek dari hasil seismik 3D ini, ya. Barulah jadi berubahlah dia menjadi prospek. Nah, 4 prospek inilah yang harus mereka lakukan dengan namanya pemboran eksplorasi. Ya. Jadi dari 4 prospek ini misalnya yang ada discovery, ya ini discovery di sini. Discovery itu artinya adalah menemukan minyak dan melalui hasil pemboran eksplorasi yang ekonomis. Ya. Nah, ini misalnya dia dry di sini. Kita punya discovery di sini, ya. Dan di sini adalah tidak ada kosong gitu ya. Nah, barulah kalau ini kosong barulah dikembalikan. Jadi relinquishment 25% dari wilayah kerja ini dikembalikan ke pemerintah gitu. Karena alasan mereka itu adalah dry gitu. Setelah kita bor ternyata semuanya kering gitu. Lalulah dilepas oleh perusahaan itu yang kita sebut sebagai relinquishment gitu ya. Ada 20% dari total wilayah kerja ini dikembalikan ke pemerintah. Nah, di tahun ke 3 sampai 6 ya mereka melakukan pemboran lagi. Nah, ternyata ini dry misalnya ya. Ini dry, kemudian untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi, data-data yang apa namanya, yang ya bisa meningkatkan kepercayaan lah, sehingga kita bisa lihat apakah ini akan discovery atau tidak. Karena mereka melakukan lagi seismic 2D 3D di area ini. Gitu. Ini, nah kalau misalnya di sini sudah tidak ada, ini ada relinquishment kedua, ya. Jadi 25% pertama dan 20% kedua, nah sehingga area wilayah kerja itu ada di sini, ya, seperti itu. Oke, nah tahun ke 6 10 mereka biasanya melakukan delineasi, ya. Jadi mereka sudah mendapatkan apa namanya discovery, ya, discovery, baru mereka melakukan delineasi yang tadi saya sebutkan itu ya. Jadi delineasi ini adalah untuk mengkonfirmasi si water contact dan gas water contactnya ada di mana. Ya. Sehingga dari ini maka mereka sudah bisa menambah atau menentukan berapa sih perhitungan cadangan di area ini gitu ya. Nah, baru studi GGR, geologi, geofisik, dan reservoir. Nah, ini untuk pengembangan lapangan ini, gitu ya, untuk pengembangan lapangan ini. Oke, nah baru kalau ini sudah discovery dan cadangan, ya statusnya cadangan bukan sumber daya lagi, mereka mengajukan POD gitu ya, POD 1, ya. Kemudian karena dia sudah apa namanya sudah punya lapangan yang discovery dan sebentar lagi akan produksi, maka dia relinquish ke sini gitu ya. Jadi ini adalah 80%-nya di relinquish karena sudah tidak
menurut mereka secara teknis sudah tidak baik, barulah mereka menyiapkan untuk tahapan produksi di area yang discovery ini, gitu. Ya, begitu ya. Oke, nah saya balik lagi ke John Studi. Tadi kan ada dua, ada dua mekanisme lah, ada dua mekanisme untuk mendapatkan atau mengajukan wilayah kerja di Indonesia. Ya, jadi kalau John Studi ini areanya diajukan oleh si perusahaannya itu. Jadi perusahaan tertarik dengan area ini untuk dilakukan studi gitu ya. Dilakukan studi. Nah, si studi ini adalah berlangsung selama 8 bulan biasanya atau bisa diperpanjang jadi 1 tahun. Nah, jadi si Jones Studi ini adalah pada saat melakukan bidding proses itu ada istilahnya first right to match. Jadi kalau misalnya si satu perusahaan mengajukan 2 sumur, kemudian perusahaan yang tidak melakukan Jones Studi juga ikut tender ini melakukan mengajukan 3 sumur, maka si perusahaan bisa menyamakan menjadi 3 sumur. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah untuk yang studi. Nah, investasinya ya ini 500.000 untuk permodalan dan biaya join studi dengan perguruan tinggi itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, next. Nah, jadi join studi ya. Jadi intinya adalah eh, apa namanya? Untuk mempercepat proses-proses atau untuk mempercepat jadi wilayah kerja gitu ya. Jadi aktivitas ini dilakukan dengan Direktorat Jenderal Migas dan perusahaan. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan ada yang berminat di daerah yang menurut mereka itu apa namanya bagus lah untuk kita lakukan eksplorasi lagi. Ya. Jadi si perusahaan tadi mengajukan area untuk gen studi, ya. Nah kemudian apa namanya ini sama ya untuk gen studi. Nah jadi si joint studi dilakukan dengan 6 perguruan tinggi, ya. Ada ITB, Unpad, UPN, Gajah Mada, Trisakti dan Hasanuddin. Tuh. Nah ini Hasanuddin belum bisa berdiri sendiri, dia masih belajar ke 5 perguruan tinggi ini. Nah, jadi maksud dan tujuan daripada pelaksanaan studi bersama ini yang tadi itu ya, yang penting adalah si perguruan tinggi melakukan kajian potensi migas, ya, kemudian survei lapangan dan sebagainya, kemudian reprocessing, pemasaran dan peningkatan data, ya. Jadi intinya adalah perusahaan tertarik di area itu, nah, tapi mereka harus menggandeng perguruan tinggi mana untuk melakukan studi gitu ya. Nah, jadi selama proses joint studi itulah yang perusahaan melihat ini secara teknis betul tidak masih bagus gitu ya. Jadi tanggung jawab perguruan tinggi ini. Jadi kalau perguruan tinggi ini merekomendasikan bahwa area itu masih atau akan lah misalnya atau bagus lah untuk kita mendapatkan migas, maka perusahaan akan mengajukan wilayah-wilayah kerja ini menjadi wilayah kerja migas aktif, ya seperti itu. Ya, jadi ada 6 perguruan tinggi. Nah ini adalah yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau mekanisme mendapatkan wilayah kerja baru melalui joint studi, maka si perusahaan ini mengajukan areanya di mana, gitu. Ya area di mana, kemudian dia harus menjelaskan geological synopsisnya, kemudian work programnya seperti apa, dan dia membayar performance 500.000 nanti dikembalikan lagi oleh pemerintah setelah selesai joint studi. Ya. Nah, jadi ini ya kemudian dilakukanlah joint studi, ya joint studi dengan migas ya ini di approve ya disetujui oleh Ditjen Migas untuk melakukan studi di area yang diusulkan oleh perusahaan. Nah, kemudian diberi waktu maksimum 8 bulan, tapi biasanya diperpanjang lagi menjadi ditambah 4 bulan. Gitu. Nah, jadi si perusahaan melalui Ditjen Migas ya melakukan studi dan
Migas menunjuk gitu ya, Migas menunjuk universitas ya, yang 6 universitas tadi untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan pendampingan gitu ya, jadi pendampingan teknis. Jadi si tanggung jawab perguruan tinggi itu harus sampai dapat memberikan rekomendasi apakah si blok ini bagus untuk dilanjutkan eksplorasi, atau misalnya oh ini nggak tidak bagus lagi, udah jelek secara teknis, si perusahaan tidak mengambil blok ini ya. Jadi di sini ya, jadi final presentation dan result ya, ini adalah tanggung jawab perguruan tinggi untuk menyusun technically area tersebut, barulah nanti diajukan ke Migas untuk eh, dilakukan tender sejak direct over atau penunjukan langsung ya. Baru ada bidding proses nanti di sini, baru nanti ini adalah untuk pengumuman dan siapa yang menang melalui melalui Ditjen Migas itu gitu ya. Nah, jadi ini adalah inti daripada yang namanya direct offer gitu ya. Jadi si perusahaan mengajukan ke Migas, kemudian Migas menunjuk salah satu universitas, ada 6 universitas untuk mendampingi perusahaan itu melakukan studi bersama. Nah, jadi tanggung jawab perguruan tinggi lah nanti yang ada di sini di final result. Jadi perguruan tinggi, oh ini saya merekomendasikan bahwa blok ini bisa diteruskan menjadi wilayah kerja, ya. Atau oh ini sudah tidak bisa kita kerjakan lagi karena secara teknis berdasarkan studi dari universitas, jadi mereka tidak melanjutkan ke proses tender, ya. Jadi intinya adalah 6 perguruan tinggi itu harus dia memberikan rekomendasi gitu ya, jadi yang baik secara teknis, segala sesuatu terkait dengan metode eksplorasi, ada geologi lapangan dan sebagainya, itu harus sampai pada tahap di mana kita sudah punya dua keputusan atau dua kesimpulan, kita lanjutkan menjadi wilayah kerja atau tidak dilanjutkan menjadi wilayah kerja, dan ini adalah tanggung jawabnya ada di universitas gitu, yang 6 universitas tadi itu gitu, ya. Oke, nah kalau kita lihat ini sampai 2021, saya belum menyusun ke 2000 ada hari ini. Nah, ini sebetulnya wilayah kerja eksplorasi migas itu sebagian besar itu dihasilkan oleh joint studi gitu ya. Jadi kalau misalnya dari total ini, maka 283 wilayah kerja yang sebetulnya disumbangkan melalui joint studi dengan perguruan tinggi. Ya, ya ada 283 wilayah kerja yang terus masuk ke dalam jadi wilayah kerja udah gitu ya. Oke. Nah, untuk reguler ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada dua mekanisme ya. Yang satu adalah reguler ya, untuk mendapatkan blok migas dengan reguler. Jadi ini reguler tender ya, atau penawaran langsung gitu ya. Ini penawaran langsung yang tadi saya sebutkan melalui studi bersama antara perusahaan dengan perguruan tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini rasionya hampir 3/4-nya itu blok-blok yang ada di kita itu adalah melalui studi bersama ya, yang reguler hanya 22%. Jadi perusahaan nampaknya ingin lebih yakin lagi untuk mengeksplorasi suatu area melalui joint studi dengan perguruan tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi ini 70% blok-blok yang ada di Indonesia itu, yang tadi 161 blok aktif, itu 70% dihasilkan dari studi bersama dengan perguruan tinggi gitu ya. Jadi perusahaan dan perguruan tinggi melakukan studi ini gitu ya, untuk merekomendasikan ini. Oke. Nah, ini adalah peta studi bersama tahun ini, September 2025 ini ya. Jadi jadi hari ini sedang berlangsung ya berbagai studi eh, perguruan tinggi dengan perusahaan ini. Jadi ada 100-an lebih ya. Ini eh, yang dilakukan studi bersama itu. Jadi hari ini nomor-nomor satu itu adalah
area-area yang dilakukan, ya. Jadi untuk Unpad sendiri misalnya ya sedang mengerjakan area-area misalnya di sini ya, di Bengkulu, kemudian apa namanya di Leti Selatan, Kota Nimba, Serera, ya, Palu, misalnya. Ya. Nah, ini yang sudah selesai, ada Mesraya, gitu, ada Mabelo misalnya, gitu, ya. Jadi ini yang sedang dikerjakan, termasuk dikerjakan oleh Unpad juga, gitu, ya, untuk bersama-sama dengan perusahaan lain untuk dilihat apakah potensinya masih bagus atau tidak, gitu ya. Jadi itu tanggung jawab perguruan tinggi. Oke, nah ini yang tengah dikerjakan oleh Unpad hari ini ya sampai Desember 2025. Ada di Aceh misalnya ini satu di Bengkulu, kemudian di Buton, Kendari, kemudian di selatan ada di selatan Pulau Tanimbar misalnya di sini ya. Ini sini kemudian di Papua juga ada 3 wilayah di Papua, gitu. Ini yang sedang apa namanya berjalan studi bersama dengan berbagai perusahaan. Ya, ini misalnya dengan perusahaan Aceh, kemudian untuk Bengkulu Betawi ini dengan Petronas dan Woodside. Ini Mambelo dengan PetroChina, Pertamina, dan Petronas. Di Melati juga sama dengan apa Kufek, ya, ada Sinovac. Ini Tanimbar Posko kemudian dengan apa namanya Woodside sama ini Serera dengan BP dan sebagainya gitu. Jadi ini yang eh, apa namanya yang nantinya akan masuk ke tender joint apa direct over di Januari atau di April Mei 2026 gitu. Ini akan menjadi apa wilayah kerja baru ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya yang tadi saya sebutkan eh, hampir wilayah-wilayah kerja yang ada di Indonesia itu berasal dari joint study ya, joint study bersama dengan perusahaan. Jadi mereka lebih apa namanya lebih percaya bekerja dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan wilayah kerja baru. Gitu, ya. Nah ini jadi kalau kita lihat joint study kan sejak tahun 2005 ya, jadi sampai hari ini total wilayah kerja yang dikerjakan oleh Unpad itu adalah 106 wilayah kerja, ya, baik migas konvensional ya maupun migas non konvensional. Ya, umumnya adalah non konvensional, ada sel hidrokarbon, kemudian ada juga yang CBM. Ya. Jadi kalau kita lihat total kerja, total studi bersama yang dilakukan oleh berbagai perusahaan itu dari 2005 sampai 2025 lah ya, ini. Selama 20 tahun itu ada 300 wilayah kerja. Ada 300 wilayah kerja. Dari 300 wilayah kerja ini dilakukan oleh 7 pelaksana studi bersama. Ya, jadi ada beberapa perguruan tinggi, kemudian lembaga juga. Nah, sampai hari ini Unpad sudah mengerjakan 106 area atau 35% dari wilayah kerja yang dilakukan joint studi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya ini yang ini ya jadi 32% 35%-nya dikerjakan oleh Unpad, yang 68%-nya itu dibagi 6 gitu ya oleh berbagai perguruan tinggi lain seperti itu. Oke, nah ini adalah yang hari ini. Yang hari ini adalah eh, area-area yang sedang berjalan ya, yang sedang berjalan dilakukan apa namanya studi bersama itu. Ya. Nah, dari sini nanti akan dia menjadi wilayah kerja di tahun 2026 atau 2027. Ya, jadi eh, apa namanya seluruh Indonesia sekarang sedang gitu ya, sedang studi bersama untuk mendapatkan wilayah kerja baru, dan yang lebih penting lagi adalah secara teknis apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan akumulasi migas yang ekonomis gitu ya. Jadi ini adalah potensi yang sedang dikerjakan hari ini ya, sedang berlangsung. Nah, kemudian, nah ini yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi yang tahun ke-1, kedua, ketiga itu adalah mereka menyiapkan atau mereka menyediakan firm komitmen apa saja gitu ya. Jadi dari hasil yang studi
Nah, jadi dari itu dia studi, barulah mereka mengajukan pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dia lakukan, GND study atau pemboran atau seismik dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh saja ya. Jadi beberapa apa namanya biaya-biaya yang harus mereka keluarkan, gitu ya. Jadi di awal-awal mereka biasanya eh, mem- apa untuk menyiapkan sekitar 23 juta dolar untuk eksplorasi misalnya. Atau misalnya juga 21, ya perkiranya seperti inilah kalau blok baru, ya. Jadi 1 tahun sampai tahun ketiga itu umumnya mereka harus menyediakan dana untuk riset, untuk apa namanya eksplorasi sebesar ini, gitu, ya. 23 juta rata-rata sebesar itulah, gitu, ya. Oke, baru ini nanti pengembangan lapangan, gitu ya. Oke, sampai di sini Mbak, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak saya lanjutkan, ini adalah untuk pengelolaan lapangan. Nah, selama studi bersama itu, ya, jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh perguruan tinggi, ya. Jadi mulai dari geological review, kemudian geological review, petrofisikal, ini adalah reservoir engineering dan production juga. Ini baru nanti si studi ini outputnya adalah well, gitu ya, jadi exploration well dan economic evaluasinya seperti apa, gitu. Apakah masih menguntungkan atau tidak, gitu. Oke, nanti ini adalah urutan untuk simulasi reservoirnya, ya. Oke, yang dilakukan hari ini oleh perguruan tinggi itu. Nah, kemudian juga dilakukan ini untuk apa, skenario pengembangannya seperti apa, ya. Apakah kita bisa bisa menambah infill well atau hanya melakukan walkover saja, gitu. Baru kita melakukan performance prediction-nya, gitu. Jadi sampai tahun berapa kita akan mendapatkan besaran daripada produksi, gitu, ya. Oke, ini keekonomiannya dihitung, ya. Jadi menggunakan PSC atau cost recovery. Nah, sehingga ini nanti yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan apakah area yang akan kita ambil itu ekonomis atau tidak, gitu ya. Gitu, gitu. Oke, nah jadi nanti ini yang disiapkan, gitu ya. Jadi kalau kita sudah studi, ini adalah menyiapkan berbagai hal untuk melakukan eh, plan of development. Yang paling penting di sini adalah reserve-nya berapa, gitu ya. Ini adalah rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan bersama dengan perusahaan, perguruan tinggi dan perusahaan untuk mengajukan POD, Plan of Development ini, gitu ya. Oke, ini adalah sama dengan tadi, ya. Jadi tanggung jawab geologis di sini adalah untuk menentukan titik lokasi di mana kita bor, ya. Desain pemborannya seperti apa, jumlah sumurnya berapa. Kemudian kalau misalnya dia bagus, ya kita mendapatkan oil misalnya atau discovery, baru kita menentukan perforasi untuk produksinya di mana, gitu ya. Pada pada interval berapa, pada kedalaman berapa, gitu. Kemudian dibuat desain kapasitas facility yang tadi saya sebutkan. Berapa sih ini per day nanti akan kita dapatkan minyaknya, misalnya 5.000 atau 10.000 dan sebagainya. Nah, kemudian juga mereka harus melakukan desain kapasitas pipeline-nya, gitu. Pipeline, kemudian artificial lift, skenario pengembangan seperti apa. Nah, juga mereka harus mengajukan secondary recovery atau juga dengan enhanced oil recovery, ya. Baru untuk gas biasanya harus ada yang beli dulu, gitu ya. Jadi alokasi dan pemanfaatan gas itu harus ada yang beli dulu, project schedule, kemudian HSE dan sebagainya, gitu ya. Jadi ada dua aspek yang menjadi tanggung jawab geologis. Nanti adalah aspek subsurface, ya. Ini harus betul berapa sih in place-nya, hidrokarbon in place-nya, gitu ya. Kemudian reserve-nya berapa. Nah, kalau sudah ada reserve, production forecast, ya, jadi perkiraan produksi bersama-sama dengan eh, petroleum engineer menghitung berapa sih apa namanya perkiraan yang bisa kita produksikan, gitu, ya. Nah, baru diajukan skenario pengembangan, ya.
Nah, ini adalah untuk aspek komersialnya. Jadi intinya adalah nanti ada di sini. Kalau misalnya di indikator keuntungan untuk kontraktor, NPV, IRR, POT dan sebagainya baik, nah, maka langsunglah kita produksikan gitu, seperti itu ya. Jadi si geologis terus-terusan ya bekerja untuk sampai pada tahap sekalipun untuk tahap komersial ya. Nah, ini contoh-contoh daripada misalnya tahun-tahun ke pertama ya, ini tahun pertama misalnya berapa sih sebetulnya cash flow yang harus kita siapkan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini umumnya adalah 5 sampai 10 tahun baru cash flow-nya positif gitu ya. Jadi selama cash flow negatif inilah yang harus disiapkan oleh kontraktor gitu ya. Jadi kontraktor sehingga sampai 10 tahun misalnya barulah positif untuk ini enggak untuk apa untuk keuntungannya gitu seperti itu. Ya. Oke, oke, saya kira udah seperti itu. Dan ini nanti ini kalau minggu depan masih ada kuliah nggak? Halo, Minggu depan sudah UAS sepertinya. sudah was? Oh, Iya, oke. Mantap. Oke, kalau gitu nanti ini saya kirimkan aja ya untuk new konsep dalam petroleum sistemnya. Kalau kalau sudah UAS berarti tidak ada kuliah lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? mungkin cukup, Prof. Oke, kalau tidak cukup ya. Jadi nanti saya kirimkan ke koordinator kelas masing-masing kelas. Ini adalah ada apa sebetulnya ada new konsep berkaitan dengan apa namanya potensi migas di Indonesia gitu ya. Ini saya memerlukan waktu yang agak panjang soalnya untuk berbicara masalah ini. Yang mana ya? Ini. Nah, ini ya. Ini nanti ini saya inikan aja lah. Jadi nanti ini kan masih masih panjang sebenarnya. Saya perlu 2 jaman untuk menjelaskan apa exploration yang kita dirancang oleh Unpad sebagai new konsep gitu. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu ya. Ini ada area-area yang nanti nanti saya berikan lagi lah. Semoga Anda bisa ini aja ya, bisa pelajari sendiri. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.